Jakarta, Joko Widodo mengaku siap menghadapi gugatan buruh ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara karena menunda penerapan upah minimum provinsi 2013 sebesar 2,2 juta rupiah. Jokowi mengatakan hanya menunda UMP 2013 di 7 perusahaan. Banyak yang dinaikkan juga dulu yang rame dari pengusaha. Sekarang sudah naik. Rame lagi dari serikat, nggak apa-apa, biasa. Yang jelas kan kita ini melakukan penangguhan UMP, itu kan ada tahapannya. Dicek lapangan, dicek ke perusahaan, dicek manajemennya, dicek sisi keuangannya. Kalau ya baru dikeluarkan. Baik, terima kasih masih bersama kami di Ada Pemerintah. Kami lanjutkan perbincangan. Saya ke Mas Pompida dulu ya, menanggapi dulu upah buruh dulu nih yang di Jakarta tadi ya. Tadi disebutkan oleh Pak Apri bahwa ini sebetulnya kalau pemerintah tidak menanggung social security ini masih akan terus-terusan bertentangan begitu dengan kenaikan upah minimum provinsi. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat dulu kepada rekan-rekan buruh dan pekerja di seluruh Indonesia. Selamat Terima kasih Mas. Dan yang kedua juga saya senang sekali Pak SBY sudah menawarkan ya bahwa Hari Buruh Sedunia akan menjadi hari libur. Padahal di 80 negara lainnya sudah lama ya. Dari kemarin-kemarin sudah hari libur. Untungnya nggak 1 April dibuatnya, jadi 1 Mei yang ditawarkan. Karena kalau 1 April bisa April Mop. Alhamdulillah lah 1 Mei kan gitu. Nah, kembali ke masalah UMP ini memang masalah yang menurut saya ini permasalahan yang menurut saya ini kebijakan pemerintah yang salah. Kenapa? Karena harusnya ketika UMP kan sebenarnya basis bawah nih, jadi pengaman. Kenapa dibuat dibuat ini lagi, penangguhan lagi, harusnya nggak perlu. Intinya begini, harusnya pemerintah sudahlah putuskan, check hand, laksanakan. Bagi yang tidak mampu diberikan keringanan dalam bentuk insentif harusnya. Kan kemampuan pemerintah tidak hanya dalam konteks kebijakan di Kemenakertra, sebetulnya bisa insentifnya dalam bentuk apa itu kira-kira? Macam-macam, penangguhan pajak bisa, penangguhan misalnya bunga dan lain-lain, macam-macam lah. Sebenarnya kan instrumen yang dipunyai oleh pemerintah itu tidak terbatas dalam bentuk kebijakan ketenagakerjaan. Tapi yang berupa kebijakan moneter, kebijakan perekonomian, bahkan penghilangan pungli dan lain-lain itu mampu pemerintah melakukan. Nah, ini tidak dilakukan. Artinya ada masih biaya-biaya siluman yang harus ditanggung oleh pengusaha. Persis. Dan sebetulnya di dalam konteks ini, pengusaha adalah golongan masyarakat yang paling mempunyai imunitas dan fleksibilitas dalam mengatur hidupnya. Intinya begini, mereka survivors. Jadi mereka itu orang-orang yang survive. Kalau enggak, dia nggak mungkin jadi pengusaha. Pengusaha itu cerdas-cerdas, akalnya banyak, dan ketika menghadapi aturan-aturan yang ketat, dia akan mencari jalannya dengan kemampuan masing-masing. Pengalaman pribadi mungkin Mas Pompida sebagai pengusaha ya. Jadi intinya begini, kalau misalnya katakanlah upah buruhnya terlalu tinggi, upah pekerja terlalu tinggi, dia akan mencari jalan keluar bagaimana untuk memaksimalkan produksinya di misalnya pindah ke daerah lain ataupun misalnya mencari solusi dengan mekanisasi dan lain-lain. Ini kan sebenarnya banyak kompensasi, tapi intinya adalah pengusaha pemerintah harusnya berpihak kepada buruh terlebih dahulu gitu. Yang jadi masalah sekarang keberpihakan yang nggak jelas. Dibuat loophole tadi gitu. Jadi dibuat abu-abu, semuanya ada penangguhan kena ini. Begitu maksudnya maunya seperti Logikanya pengusaha, kalau saya jadi pengusaha pun saya akan menangguhkan dulu dong. Kalau misalnya istilahnya ingin efisien dulu kan gitu untuk mengamankan dirinya dulu. Pasti penangguhan itu dimasukkan oleh setiap pengusaha. Baik, kalau untuk masalah di Jakarta nih Pak Pri ya, terutama ya untuk tadi ya masalah penangguhan UMP itu sebetulnya masalahnya ada di mana sehingga akhirnya buruh harus ada menunggu untuk penangguhan UMP? Itu lebih banyak di UKM dan sektor padat karya. Jadi padat karya itu ironisnya di DKI itu dia mengoperasikan jumlah karya yang lebih banyak. Kelihatannya jadi pemerintah juga tidak menyiapkan. Saya sependapat dengan Mas Pompida bahwa masalah ketenagakerjaan itu bukan hanya pekerjaannya Menteri Tenaga Kerja. Di situ harusnya ada undang-undang mengenai perindustrian. Sampai sekarang tidak ada undang-undang perindustrian. Boleh nggak sih sebenarnya labor intensif, lalu kemudian garment itu masuk di Jakarta? Kalau memang peraturannya itu akhirnya Jakarta harus steril dari labor intensif sifatnya dari garment, pollution dan sebagainya. Nggak apa-apa. Saya yakin pengusaha itu akan legowo pindah ke satu tempat, tidak menjadi polusi di situ. Kemudian konflik hubungan industrial saya kira akan berkurang. Tapi undang-undang perindustrian tidak ada. Menteri Keuangan tidak merasa bahwa harus memberikan insentif bagi pengusaha yang seharusnya itu diberikan penguatan-penguatan. Tahunya itu semua sama. Jadi susahnya ya, sektor formal di DKI itu hanya 30%, informalnya 70%.
Nah, saya yakin bahwa yang penangguhan-penangguhan itu sebenarnya termasuk informal UKM. Tetapi terjadi expose, seolah terjadi riot, kepanikan di DKI. Padahal sebenarnya yang tidak menangguhkan itu jauh lebih banyak daripada yang menangguhkan. Artinya sudah banyak juga yang berjalan. Oh, Begitu, iya, betul Mas Hakim? Ya, yang berjalan banyak, tetapi juga memang ada yang menangguhkan. Dan anehnya mereka menangguhkan itu tidak menempuh prosedur yang benar. Dan inilah yang kita gugat. Seharusnya kalau memang dia tidak mampu dan dibuktikan dengan 2 tahun berturut-turut ya bahwa dia adalah defisit, perusahaan tersebut defisit, dibuktikan dengan laporan dari eksternal auditor dan kemudian juga itu bisa diatur sebetulnya. dan juga Belum kemudian juga ya. nah ini yang paling penting lagi adalah harus ditandatangani harus disetujui oleh serikat buruhnya, tetapi dalam prakteknya itu dia membuat persetujuan dengan para karyawan dengan kemudian mengundang makan siang, dicatatkan absen dan itu dianggap sebagai persetujuan, dan ini yang sebetulnya kita tolak. Ini yang kemudian kita gugat. Artinya ada cara-cara yang tidak fair begitu. Tidak menempuh prosedur. Padahal sendirinya mampu. Kan suatu keputusan Kami yakin itu mampu. Ya. Istilahnya UMP itu harus dibuat sesuatu yang final, udah shake hand udah final dong. Iya. Ini dibuat jadi tidak final lagi gitu, dibuat ada peluang lagi. Jadi masalahnya shifting kepada masalah penangguhan tadi. Gitu. Padahal seharusnya udah final tuh kemarin itu. Oke. Kalau menurut saya gini ya, seharusnya setiap ada kebijakan yang terkait dengan perburuan, pemerintah itu ada punya semacam help desk-nya. Jadi kelihatannya begitu UMP naik, sudah lalu selesai, ada selesai. Ternyata DKI itu ada 387 perusahaan mengajukan penangguhan, lalu pemerintah karena petugasnya kurang sehingga mungkin dia blunder dan sebagainya, sehingga ada yang seharusnya tidak lolos diloloskan, seharusnya lolos tapi tidak diloloskan dan sebagainya. Jadi kelihatan di sini pemerintah tidak punya task force yang untuk yang model-model kayak gini. Artinya tidak dapat ditanggapi untuk hal seperti ini begitu ya? Tidak ada yang mengurus lebih? Ya, harusnya ada yang mengurus lebih biasanya intensif. kan juklak juknisnya juga nggak jelas gitu. Jadi ketika mereka mendapatkan artinya memang belum ada mereka juga bingung undang-undangnya gitu ya? awalnya. Jadi bukan undang-undang tapi intinya aturan permenakernya. Itu belum ada juga. Oke, baik kalau gitu Tapi kita masih ada hal juga yang pernah kami temukan datanya bahwa Apindo itu mengerahkan untuk melakukan penolakan. Betul begitu Pak Pri? Itu mari kita perdebatkan masalahnya. Ada arahan seperti itu didengar oleh Pak Hakim. Itu cara cerdas seperti yang tadi Pak Pupinda sampaikan barangkali. Tetapi mereka tetap anggota Apindo. Yang penting itu mereka itu anggota Apindo ya, kan gitu. Saya rasa begini. Kita nggak memperdebatkan persoalan pengerahan dan tidak pengerahan. Tetapi sebenarnya gini, yang kita tangguhkan di sini kelihatannya adalah tetap berada di KHL, Pak. Di kebutuhan hidup layak, yaitu 198.870. Itu yang dipegang oleh pengusaha ya? Yang dipegang oleh pemerintah. Jadi Pak Jokowi itu memberikan penangguhan berada di kebutuhan hidup layak. Nah, UMP sekarang ini kan adalah 112% di atas KHL-nya DKI. Gitu. Baik. Kita akan masih bahas juga mengenai tuntutan lain di Hari Buruh Internasional itu. Hari ini masih ada tuntutan lain seperti menolak kenaikan BBM dan juga mengenai outsourcing ya. Kita masih akan berbincang mengenai hal ini tetaplah bersama kami di Ada Apa Berita.